Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nyi Roro Kidul masuk Islam dan berhaji. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitul Mekah, Arab Saudi. Bahkan konon katanya, usai melaksanakan ibadah haji tersebut, nama Nyi Roro Kidul pun berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun tak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain yang terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini masyarakat sebagai penguasa pantai selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang menjijikan akibat diguna-guna oleh seorang dukun. Karena keadaan itu, dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang ombaknya sangat ganas. Selanjutnya, para lembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut Nyi Roro Kidul. Lantas benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam serta berhaji? Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil Haja Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Christine bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berjilbab. Paginya, Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bebarengan dengan para penguasa alam lain di dunia manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun kala itu Sultan Muzaffar belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul karena sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar haja ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim, karena merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan, orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab. Bahkan, sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti dalam lukisan. Dia kini menutup auratnya, termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Cerita Habib Kirsin dari Raja Ternate itu dibenarkan oleh seorang spiritualis Jawa, rekan dari Profesor Bambang Pranowo. Kepada Bambang dia mengatakan sudah mengetahui pergi hajinya sang Ratu Pantai Selatan dengan gelar Haja Siti Syarifah. Gelar hajinya adalah Haja Siti Syarifah, ujar Bambang. Seperti yang kita semua tahu,
Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai eyang atau nenek dalam wujud sejenis putri duyung. Ia disebut sebagai Nyai Bloro. Terkadang orang-orang menyebut namanya sebagai Nyi Roro Kidul. Dalam bahasa Jawa, loro merupakan sebuah homograf untuk kata dua dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa, rara memiliki arti gadis. Seorang otografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai serta terkadang tsunami-nya, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita atau Dewi Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-gunai. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia kemudian melompat ke lautan yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Namun, para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Lautan Selatan yang legendaris.